to everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day to this life, even with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth. Berlama-lama kemudian, salam silaturahmi Bapak. Kami dari UIN Saizu ingin memperkenalkan diri. Saya Abdul Aziz. Ini teman-teman saya ada Lele Nur Fadila, Buta Katia, dan Intan Diana Putri. Mohon maaf, kami meminta izin untuk mewawancarai Bapak untuk melakukan observasi. Mohon maaf, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya sendiri Bapak Maktum. Duriah daripada Bapak Abdullah Ishak. Saya yang di Taman Sari ini membuka Masjid Batu. Abdullah Ishak orang yang pertama membuka Masjid Batu. Monggo. Oke guys, kita udah berada di lokasi tempat kita observasi, yaitu di Masjid Al-Azhar atau Masjid Batu ini. Nah, ketemu sama teman-teman dan narasumber kita itu dengan Bapak Maktum. Langsung saja nih Pak, kita lihat-lihat. Ini lokasi di Masjid Al-Hajar atau terkenal dengan Masjid Batu. Berdiri tahun 1877. Untuk pendiri itu makamnya itu sebelah sana. Makamnya itu makamnya Mbah Abdullah Ishak, pendiri Masjid Batu. Kemudian setelah meninggal diteruskan oleh Pak Haji Anwar. Kita sambil jalan ya Pak. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, Masjid Kajuwatu ini asal usulnya bagaimana ya Pak? Kok bisa dinamakan Masjid Kajuwatu itu bagaimana? Itu asal usulnya itu ada penjajah Belanda yang
mencari Haji Abdullah Isa dan Haji Muhammad Anwar. Itu penjajah mencari-cari mau ditembak, mau dibunuh. Setelah itu malah ketemu langsung dengan Haji Abdullah Isa dan Haji Muhammad Anwar di Lawang Seketeng sana, di area pesawahan, sawah. Nah, Belanda itu mencarinya mana Kaji Watu, mana Pak Kaji Watu, mana rumah Kaji Batu, mana Pak Kaji Watu. Nah, padahal orang tersebut langsung bertemu di situ. Nah, awalnya ini masjid memang terbuat dari batu. Dulunya itu batu besar, dipahat, dibelah, belah-belahannya buat jalan menuju ke rumah, dan juga buat di rumah juga musola sana itu pakai batu. Dan sisa-sisanya ini juga masih asli utuh batu. Ya itu masuk. Makanya pakai batu, saka-sakanya pakai batu. Lantainya juga masih batu, kalau sekarang sudah dikeramik ditutup. Sudah mengalami perubahan. Tadi sudah dijelaskan pendirinya Mbak Abdullah Isa. Iya, pendirinya Mbak Abdullah Isa setelah meninggal diteruskan oleh Haji Anwar. Setelah Haji Anwar meninggal diteruskan oleh keturunan. Itu termasuk saya yang anak nomor 13 bersaudara, lakinya 4, selainnya perempuan. Jadi pertama kali masjid ini dibangun itu tahun 1877. Terus dulu itu ceritanya bagaimana? Ada peninggalan tuh bersejarah sumur juga, itu sumur. Ada 2 buah sumur yang masyarakat di sekitar sini menamai sumur jodoh. Ya, itu airnya juga bermanfaat untuk kehidupan di masyarakat sekitar sini. Air peninggalan, sumur peninggalan Haji Abdullah Isa. Sampai sekarang masih digunakan. Masih digunakan Pak. Ya, begitu cukup. Depannya bagus. Kalau perkembangan dari masjid ini sendiri gimana Pak? Perkembangan jamaah masjid Sama ini renovasinya itu dari renovasi itu udah dari tahun bukan katanya, memang asli. Terus itu kalau ada apa ya, bahan-bahannya buat Semen ada. Kalau sudah direnov itu sudah ada yang menggunakan semen. Dengan semen. Oke guys, tadi kita sudah ketemu dengan narasumber kita yaitu Bapak Fatih. Tapi sekarang lagi ada pertanyaan sebentar. Jadi sudah dijelasin juga ya bahwasanya
pendiri masjid ini adalah Mbah Abdullah Isa. Nah, beliau Pak Mahtum itu juga termasuk duriahnya Mbah Abdullah Isa, yaitu cucunya ataupun keturunan dari Pak Haji Anwar, itu beliau adalah putra dari Pak Mbah Abdullah Isa. Nah, ini termasuk batu ya. Kan ini tadi kan sudah dijelaskan oleh narasumber bahwasanya masjid ini itu dulunya kenapa bisa dinamakan Masjid Batu, itu karena dulunya itu Mbah Abdullah Isa itu menggunakan batu gitu ya, batu besar ya. Ini yang masih ada sampai sekarang. Di depan juga ini katanya jadi ada yang masih asli, dan tapi karena udah apa ya, lama banget ya. Tadi kan kita juga udah tanya ya, dan narasumber kita menjawab bahwasanya Masjid Haji Batu ini berdiri pada tahun 1877. Nah, jadi kan nggak mungkin kalau misalnya sampai sekarang kok nggak direhab. Tapi tadi udah dijelaskan bahwasanya sudah beberapa kali mengalami perehaban. Contohnya ini monster, dari monster keramik ya, dulu itu masih plaster. Oke guys, tadi kita udah berbincang-bincang dengan narasumber kita Pak Mahtum, yang mana beliau itu termasuk duriahnya pendiri Masjid Haji Batu ini. Nah, di sini ada tadi udah dijelasin ya sama Pak Mahtum bahwasanya ini adalah makam dari pendiri masjid ini, yaitu Mbah Abdullah Isa bersama garwonya dan Mbah Haji Anwar, itu bapaknya Pak Mahtum bersama garwonya juga, dan ada Mbak Latifah dan Pak Mahfud nih. Nah, jadi di Masjid Haji Batu ini selain ada masjid, itu juga ada makam ini yang biasa untuk ziarah ya. Tadi kata beliau bahwasanya ziarahnya itu bukan dari warga setempat, tapi ada juga yang dari luar seperti itu. Jadi cukup familiar nih, cukup familiar. Jadi di makam ini itu ada 6 makam. Tuh. Terus tadi dijelasin juga ada pendopo. Tapi kalau pendopo ini bukan otentik dari awal ya, bukan dari awal ini, tapi pendopo ini adalah buatan yang mana digunakan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan. Biasanya bisa jadi untuk pertemuan, kemudian untuk tempat dari peziarah yang membludak ya. Misalnya kan di sana kan ada, tapi kan langsung berarti di sini juga. Terus itu ada foto dari takmir Masjid Haji Batu ya, banyak ya, cukup banyak. Tadi juga dikatakan bahwasanya masjid ini tuh efektif. Jadi tadi kan jalur yang di sana yang dari Plang itu kan ada 2 jalur. Yang pertama itu ke makam ya, itu ya Mas Adis coba itu kan di makam ya, ke arah makam, terus itu ke bawah juga bisa langsung ke masjid. Terus yang ini kan langsung kayak ke sumur dulu, mungkin untuk bisa wudhu di sini juga. Ya berhubung di sana tetap ada kamar mandi sih, tapi kan ini yang apa istilahnya identik ya. Jadi kan dijelaskan kenapa dinamakan sumur jodoh itu kan karena ada 2 ya, Mbak? Ada 2 ya. Nah itu sih mana ya Mbak kiranya? Ini satu sumur doang. Apa dulunya ada tapi diuruk apa gimana ya? Enggak, itu bukan sumur, ini mah kalen. Ini katanya tadi kan mitosnya kalau mandi di sumur ini, atau ya intinya ya itu bisa dapat nggak berkah apa ya Mbak? Jadi bisa Mitosnya dapat jodoh. Jodohnya itu apa aja Mbak? Jodohnya itu bisa berupa rezeki, terus pekerjaan. Bentar. 1, 2. Ini nggak masuk ya? Nah, kita harus nyobain airnya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz coba dulu. Boleh? Ini apa ya? Cuci muka bisa. Jangan kejauhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci muka. Mau megang aja deh. Main kan? Mbak Dela. Seger ya guys. Ini berarti emang ibaratnya masih apa ya istilahnya sumberan ya, benar-benar sumber ya. Kalau air kayak gini kan ya Maaf ya karena tadi ada kepentingan. Oh, maaf.
Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu ya Pak. Nggak apa-apa.